Gua kadang mikir hidup tuh lucu, tapi juga kejam. Ada orang yang bangun pagi karena semangat, ada juga yang bangun karena terpaksa. Gue termasuk yang kedua, bukan karena mau jadi rajin, tapi karena kalau gue kelamaan diam, pikiran gue bisa kemana-mana. Orang lihat gue nyebutin rumput tiap pagi dikira gue hobi, padahal enggak. Itu cuma cara gue biar kepala gue gak penuh. Kalau tangan gue kerja, hati gue lebih tenang. Soal orang tua, jujur aja, gue sendiri kadang bingung harus jelasin ke orang gimana. Dibilang yatim piatu, rasanya aneh, karena satu pergi tanpa pamit, satu lagi pergi pelan-pelan. Bapak gue pamit beli rokok, katanya sebentar, tapi sebentarnya kebablasan sampai bertahun-tahun. Sampai sekarang gue masih mikir, emang ada warung sejauh itu sampai orang lupa rumah? Waktu kecil gue nunggu setiap sore, gue nengok ujung gang. Setiap motor lewat, gue berharap itu dia. Tapi yang datang cuma debu sama suara knalpot. Emak beda cerita. Dia gak ninggalin, tapi abis. Capek duluan sama hidup. Sakit, maksa kuat. Sampai akhirnya badannya nyerah. Pagi itu gue bangunin, tapi dia gak bangun lagi. Sejak saat itu gue sadar, ada perpisahan yang gak pakai salam. Sekarang hidup gue cuma sama nenek. Gua bangun pagi bukan karena disiplin, tapi karena takut miskin waktu. Takut hari lewat tanpa arti. Takut nanti gua kayak bapak, pergi entah kemana. Kadang gua pura-pura kuat di depan orang, ketawa, bilang santai. Padahal kalau malam pas semua sepi, gua sering nanya ke diri sendiri. Kalau gua capek, siapa yang nyuruh gua istirahat? Gua iri lihat temen dimarahin bapaknya. Gua iri lihat orang pulang masih disambut emak. Karena dimarahin aja udah tanda masih ada yang peduli. Gua gak minta hidup gua mewah. Gua cuma pengen satu hal. Jangan sampai perjuangan emak sama nenek gua sia-sia. Jangan sampai gua tumbuh tapi kosong. Makanya gua bangun pagi. Makanya gua kerja kecil-kecilan. Makanya gua jaga nenek kayak jaga masa depan gua sendiri. Kalau suatu hari bapak gua beneran balik, gua gak mau marah. Gua cuma mau bilang, "Pak, rokoknya kelamaan, tapi anakmu masih di sini, masih belajar jadi orang." Itu aja sih curhat gua. Bukan buat dikasihani, cuma pengen jujur. Kadang orang kuat itu bukan karena hebat, tapi karena gak punya tempat buat jatuh. Kadang gua mikir lagi, hidup gua tuh kayak jalan sempit di kampung. Kiri kanan banyak lubang, tapi gua harus terus jalan, walau kaki lecet. Mau berhenti boleh, tapi kalau kelamaan duduk, yang ada malah ketutupan debu. Sejak emak pergi, gue jarang cerita ke siapa-siapa. Bukan karena gue sok kuat, tapi karena gue takut kalau gue mulai ngomong, air mata gue malah lebih dulu nyampe sebelum kata-kata. Jadi ya udah, gue simpan. Gue kubur di dada. Gue ajak kerja bareng tiap hari. Pagi-pagi gue bangun bukan cuma buat nyebutin rumput. Kadang gue mikir, ini rumput kayak masalah hidup. Dicabut hari ini, besok tumbuh lagi. Tapi kalau gak dicabut sama sekali, halaman bisa hilang. Sama kayak pikiran gua. Kalau gua biarin, bisa ruwet sendiri. Nenek sering bilang, "Yan, kamu jangan terlalu keras sama diri sendiri." Gua cuma senyum. Padahal dalam hati gua jawab, "Nek, kalau gua lembek, siapa yang gantiin emak?" Ada hari-hari dimana gua capek banget. Badan pegel, kepala penuh. Perut kadang cuma keisi mie. Tapi yang paling berat itu bukan lapar. Yang paling berat itu sepi. Sepi yang ramai di kepala. Suara emak ngilam, suara bapak ketawa. Semua muter, padahal orangnya gak ada. Malam paling susah. Siang gue bisa pura-pura kuat. Malam gue jujur sama diri sendiri. Kadang gue ngelihat langit dari jendela kecil rumah. Gue ngomong pelan, "Mak, kalau gue salah jalan, tolong bisikin ya. Pak, kalau masih ingat rumah, arahin gua, walau cuma lewat mimpi." Gua tahu hidup gak selalu adil. Ada anak yang lahir langsung dapat pelukan. Ada juga yang lahir langsung dapat tanggung jawab. Tapi anehnya justru dari capek itu gua belajar. Belajar sabar, belajar nerima, belajar berdiri, walau kaki gemetar. Gua gak mau jadi orang yang pergi kayak bapak. Gua gak mau jadi orang yang abis kayak emak sebelum waktunya. Gua mau jadi orang yang bertahan. Kalau suatu hari gua sukses,
Gua mau bawa nenek jalan-jalan. Gua mau dia duduk santai tanpa mikir obat, tanpa mikir besok makan apa. Dan kalau suatu hari gua jatuh, gua pengen jatuh sambil bilang ke diri sendiri, "Yan, lu udah berani sejauh ini. Istirahat sebentar boleh, nyerah jangan." Itu sih curhat gua. Bukan soal sedih doang, tapi soal anak kampung yang lagi belajar gimana caranya tetap hidup walau separuh hatinya pernah ditinggal. Kadang gua ngerasa hidup gua tuh kayak sepatu bolong. Dari luar kelihatan masih bisa dipakai, tapi di dalam kaki gua sering kedinginan. Orang lihat gua ketawa, bantu-bantu, rajin, dikira semuanya aman. Padahal yang mereka lihat cuma versi luar gua, bukan isi kepala gua pas malam datang. Sejak kecil gua belajar satu hal, jangan terlalu berharap, karena harapan itu enak di awal, tapi kalau jatuh, sakitnya lama. Waktu bapak pamit beli rokok, gue berharap dia balik sebelum maghrib. Gagal. Gue berharap sebelum isya. Gagal. Sampai akhirnya gue capek berharap dan belajar bilang ke diri sendiri, "Udah Yan, jangan nunggu." Tapi lucunya manusia itu bandel. Walau udah belajar gak berharap, hati tetap nyelipin doa kecil. Kadang gue masih mikir, jangan-jangan suatu hari bapak muncul di depan pagar sambil senyum bawa rokok yang udah basi, terus bilang, "Maaf pak, nyasar jauh." Terus gua ketawa sendiri, ketawa yang aneh, karena gua tahu mimpi itu murah, tapi kenyataan mahal. Sekarang hidup gua isinya rutinitas, bangun, bantu nenek, kerja kecil, nyabutin rumput. Banyak yang bilang hidup gua monoton, padahal buat gua justru itu yang bikin gua bertahan. Karena kalau hidup gua kosong dari kegiatan, isinya bakal penuh kenangan. Kadang gua duduk di gardu sore-sore, lihat matahari turun pelan, anak-anak main bola, ada yang dipanggil ibunya pulang. Gua diam. Dalam hati gua ngomong, enak ya, masih ada yang nyariin. Tapi gua gak mau iri kelamaan, soalnya iri itu capek, dan capek gua udah kebanyakan. Yang gua mau sekarang sederhana. Gua mau sekolah benar, gua mau kerja jujur, gua mau bikin nenek tenang. Kalau gua berhasil, gua pengen bilang ke emak, "Mak, anakmu gak sia-sia." Kalau gua gagal, gua juga pengen bilang, "Mak, gua udah nyoba." Kadang orang nanya, "Yan, kok lu kuat?" Gua pengen jawab jujur, gua gak kuat. Gua cuma belum punya waktu buat hancur. Karena kalau gua hancur sekarang, nenek makan apa? Nenek minum obat siapa? Rumah siapa yang jaga? Jadi ya selama masih bisa jalan, gue jalan. Selama masih bisa napas, gue napas. Dan kalau suatu malam gue capek banget, gue bisik ke diri sendiri, "Tenang Yan, hidup memang berat, tapi lu masih di sini. Itu aja udah bukti lu belum kalah." Nenek minum obat siapa? Rumah siapa yang jaga? Jadi ya selama masih bisa jalan, gue jalan. Selama masih bisa napas, gue napas. Dan kalau suatu malam gue capek banget, gue bisik ke diri sendiri, "Tenang Yan, hidup memang berat, tapi lu masih di sini. Itu aja udah bukti lu belum kalah."